Halo, terima kasih buat Pak William. Salam kepada seluruh tubuh Kristus yang ada di Mesbah Koramdio pada pagi ini. Saya menyapa kepada seluruh pemimpin-pemimpin yang ada dan tentunya juga saya sudah mengikuti dari sejak tadi pagi untuk doa bersama, kemudian perjamuan kudus bersama juga. Dan saya senang bisa punya kesempatan ada di tempat ini. Terima kasih untuk para pemimpin di Abal KTC. Saya lihat ada Pak Hadi, ada Pak Yongki, ya kemudian ada istri penatua juga, dan saya menyapa juga Pak Antonius Nathan, ya puji Tuhan, Sekum PGLII, ya ada di tengah-tengah kita juga. Oke, tentunya saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, dan hari ini saya ingin berbagi di dalam kesempatan di Mesbah Koramdio pagi ini tentang menggenapi panggilan Tuhan. Ya, jadi apa yang kita mau pelajari ya pada pagi ini adalah bagaimana kita bisa menggenapi panggilan Tuhan dalam hidup kita. Ya, ini profil saya singkat saja. Jadi langsung saja ke tema karena mungkin sudah beberapa orang juga cukup tahu ya maksudnya. Oke, saya ingin masuk kepada salah satu bagian sebelum kita membahas tentang panggilan Tuhan. Survei terhadap 1.300 pemimpin dari Alkitab dan pemimpin dari gereja mula-mula ya sampai pada masa kini ditemukan ya begitu banyak yang bersemangat untuk memulai sebuah pelayanan atau panggilan, tetapi ternyata hanya 20% yang ya dapat mengakhiri semuanya dengan kesaksian yang baik. Jadi kalau kita temukan dari 10 orang, berarti hanya 2 orang ya menurut survei ini. Ditulis oleh Robert J. Clinton, ya beliau menuliskan di dalam salah satu bukunya adalah Finishing Well. Ya, dan bukan hanya itu, ada juga yang menyelesaikannya di awal tugas, ada yang menyelesaikan dengan buruk, ada yang menyelesaikan dengan setengah-setengah, tapi yang sebenarnya yang terbaik adalah menyelesaikan sampai paling akhir. Kemudian saya juga menemukan bahwa pemimpin Kristen yang melayani, kemudian berhenti pada 5 tahun pertama dalam kehidupan pelayanan mereka, ya menurut salah satu statistik juga di Amerika, ya ini ambil surveinya di Amerika, adalah 30-40%. Ya, jadi ini jauh lebih besar lagi. Ada orang yang memulai 5 tahun yang pertama, ternyata 30-40% mereka akhirnya berhenti. Nah, hari ini kita mau belajar bagaimana kita bisa mengenapi panggilan Tuhan dari awal sampai akhir. Dan ini biasanya digambarkan dalam bentuk 3 aspek yang disebut dengan kursi kecil dengan 3 kaki. Coba kita lihat gambarnya. Ternyata panggilan ya tidak bisa hanya berdiri sendirian. Panggilan memerlukan 2 C. Saya sebutkan yang pertama calling, yang kedua karakter, dan yang ketiga kompetensi ya atau competence. Jadi ada 3 hal secara umum ya digambarkan bahwa sebuah kursi bisa berdiri dengan tegak dan bertahan kalau memiliki 3 hal ini. Nah, namun ternyata kita tidak cukup hanya memiliki gambaran dari 3 kursi, 3 kaki dari kursi ini. Namun hari ini saya mau mengajak kita melihat ya dari Malcolm Weber Spirit Built Leadership yang disebutkan seperti ini. Ternyata selain 3 kaki tadi, kalau kita mau menggenapi panggilan Tuhan dalam hidup kita harus memiliki selain calling, character, and competence, kita memerlukan sekali komunitas. Jadi ini bukan saya yang menuliskan, tapi ini adalah dari salah satu sumber yang saudara kenal seorang hamba Tuhan, yang juga melakukan survei, juga yang menuliskan cukup banyak buku tentang kepemimpinan, menuliskan yaitu beliau bernama Malcolm Weber, ya saudara bisa temukan di googling, ada 2 tambahan yaitu harus ada
community, ya, komunitas, dan selain itu juga harus ada nilai-nilai Kristus. Tanpa adanya nilai Kristus, tidak akan ada komunitas yang sejati. Dan tanpa komunitas yang sejati, panggilan, kompetensi, dan karakter tidak akan berbuah dengan maksimal. Ya, perhatikan kalimat ini. Tanpa adanya nilai Kristus, ya, yang menguasai semuanya, maka dia di lingkaran yang paling luar, itu artinya dia menguasai semuanya, tidak akan ada komunitas sejati. Ya, yang kedua. Dan tanpa komunitas sejati, panggilan, kompetensi, dan karakter tidak akan berbuah maksimal. Sebab itu, untuk menggenapi panggilan Tuhan, kita memerlukan 5 aspek ini. Yaitu, saya sebut dengan 5C. Calling, character, competence, community, and Christ value. Oke, hari ini kita mau bahas yang pertama. Semoga pagi ini kita tetap semangat ya, karena kita terus mau belajar untuk menggenapi panggilan Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama, calling bicara tentang panggilan, kita semua perlu yang paling pertama menemukan tujuan dan kepenuhan hidup. Kalau kita mengerti tentang tujuan hidup kita, kita pasti akan memiliki hidup yang penuh. Bukan setengah penuh, bahkan bukan kosong. Kalau kosong tentunya orang yang belum mengenal Tuhan, belum lahir baru. Panggilan dapat membentuk antusias di dalam hidup kita. Panggilan memberikan kepada kita kemampuan untuk melakukan sebuah pekerjaan dengan penuh sukacita. Jadi orang yang mengalami kepenuhan hidup pasti antusias dan penuh dengan sukacita. Yang setuju, boleh kasih emoticon gambar jempol di layar saudara masing-masing. Oke. Dan hari ini Kolose 1 ayat yang ke-25 sampai 29 ini yang dituliskan oleh Rasul Paulus tentang panggilan Tuhan dalam hidupnya. Aku telah menjadi pelayan jemaat sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Perhatikan, dikatakan Paulus berkata dia bukan pemimpin sebenarnya, tapi dia pelayan. Makanya definisi kepemimpinan adalah seorang pelayan. Karena Yesus berkata, barang siapa yang melayani, sejauh itu juga dia bisa memimpin. Dan disebutkan punya tugas. Jadi sebagai pelayan jemaat, semua saudara termasuk saya dan kita adalah pelayan jemaat. Tetapi setiap kita punya tugas masing-masing. Sama seperti dalam Mesbah Koramdio, ada yang punya tugas untuk mengarahkan dan memimpin, menjadi figur. Ada yang bagian untuk mengambil peranan-peranan menyiapkan ya di dalam elektronik atau online-nya. Jadi setiap kita punya tugas kita masing-masing. Tapi semuanya itu tujuannya untuk meneruskan firman yang sepenuhnya kepada semua orang. Apa yang diberitakan oleh Rasul Paulus? Yuk kita baca sama-sama. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Wow, jadi ada rahasia yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Apa rahasianya? Ayat 27. Kembali kita baca sama-sama. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus yang adalah di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Saudara, semua hal yang kita lakukan dalam panggilan hidup kita adalah tujuannya supaya menyatakan Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan bagi dunia ini. Puji Tuhan, Natal kemarin kita sudah rayakan dan tentunya kita tahu bahwa Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan sudah lahir di dunia ini 2000 tahun yang lalu. Dan Paulus berkata, dialah yang kami beritakan. Jadi kita bukan memberitakan hal lain. Saudara, ya panggilan dalam hidup Paulus adalah memberitakan tentang Kristus. Sebab itu semua panggilan hidup kita berfokusnya nanti tentunya ya
tentang Kristus. Caranya gimana? Tiap-tiap orang kami nasihati, tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, dan memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Jadi yang Paulus lakukan apa? Nasihat, ajaran, dan kepemimpinan. Jadi dia menasehati, mengajari, dan memimpin kepada kesempurnaan dalam Kristus. Dikatakan ayat 29, itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasa Tuhan yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Jadi kalau kita bisa melihat panggilan Tuhan dalam kehidupan Paulus adalah dia memberitakan Kristus. Ya, dan saya percaya ini harus menjadi tujuan utama dalam panggilan hidup kita. Kemanapun kita membawa Kristus dalam hidup kita. Tapi beda-beda tugas di dalamnya. Apakah benar? Contohnya, lewat Abraham, dia melahirkan keturunan yang besar. Ya, lewat Musa, dia memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Daniel, dia berada dalam pemerintahan, melihat tentang gambaran tentang akhir zaman. Nah, coba kita lihat sekarang. Mari kita temukan karakteristik panggilan dalam hidup kita. Coba kita lihat sekarang. Yang pertama, panggilan memerlukan proses dan waktu untuk menemukannya. Namun ketika kita sudah menemukannya, hal tersebut akan membuat kita menjadi maksimal. Coba kita temukan, ada proses di dalamnya. Dan panggilan itu unik. Setiap orang memiliki panggilan hidup dalam tugas yang khusus. Tapi ujungnya tetap adalah membawa Kristus ya kepada dunia ini. Yang ketiga, panggilan memberikan kekuatan dan semangat. Semangat yang baru ketika kita melakukan. Dan yang keempat, panggilan membutuhkan talenta atau keahlian. Jadi dari 4 karakteristik yang saya ambil dari Michael Novak, yaitu business as a calling, ya, kita bisa melihat bahwa ternyata panggilan memiliki karakteristik ya yang di dalamnya ada proses, unik, punya kekuatan, dan harus disertai dengan keahlian. Calling C pertama. Tetapi calling harus didampingi. Kalau mau menjadi maksimal harus ada C kedua, yaitu kompetensi. Ya, perpaduan dari pengetahuan dan keterampilan. Jadi kalau kita cuma hanya banyak tahu, tapi tidak terampil, maka kita sebenarnya belum punya kompetensi. Ya, tentunya kita melihat Amsal 22 ayat 29 berkata, pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Itu bicara tentang kompetensi. Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Kemudian 1 Korintus 3 ayat 10a Rasul Paulus berkata, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai ahli bangunan yang cakap. Nah, kata cakap di sini kompeten. Telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Saudara, seperti membangun online ya atau mesbah Korambil ini, ya apa yang kita lakukan? Kita harus meletakkan dasar dan orang lain terus membangun ya di atasnya. Tapi kita perlu kecakapan di dalamnya. Dan saya ingat, ya tidak ada di sini, Mazmur 78 ayat 72 berkata, ia mengembalakan mereka dengan ketulusan hati dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Ya, Mazmur 78 ayat 72, bagus sekali. Sebagai pelayan jemaat, sebagai orang-orang yang melayani Tuhan, kita perlu mengembalakan domba-domba dengan ketulusan hati. Ya, dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Ya, jadi ternyata ya dalam kompetensi yang kedua ya ini sebenarnya bicara urutan ya tidak menunjukkan bahwa semua ini ada yang lebih utama ya. Tentunya yang kedua kalau mau dikatakan ada karakter juga ya. Nanti kita mau bahas di poin yang C ketiga. Nah, bicara tentang kompetensi ya itu bicara ada hard skill, ada soft skill. Ya, bicara soft skill, bagaimana memimpin, melatih, mengatur waktu, memberi pengaruh. Tapi hard skill, bagaimana tekniknya, pengetahuannya, operasionalnya, dan analisanya. Ya, jadi ini adalah hal yang tentunya kita perlu bangun terus di dalam hidup kita, yaitu lewat kompetensi. C yang ketiga,
Ya, yang saya sebut dengan karakter. Karakter menggambarkan integritas dan moralitas. Ya, karakter bahasa Yunani dituliskan dengan kata karaso, cetak biru, sidik jari atau penanda. Ya, jadi ini adalah bicara tentang setiap orang punya ya kualitas tingkah laku dan sifat ya yang ada. Nah, sebagai orang percaya, sekalipun tipe kita mungkin berbeda-beda, tapi satu hal yang sama, kita harus punya karakter Kristus. Amin. Karakter apa? Sederhana. Karakter bisa terlihat dari buah roh. Ya, dari buah roh. Ya, Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Ya, coba kita perhatikan. Kata yang menarik ini jadi kita kalau belajar buah roh itu adalah singular, bukan buah-buah roh. Buah roh itu dituliskan dengan kata buah roh, bukan buah-buah roh. Maka kita percaya bahwa sebenarnya di dalam karakter kekristenan atau hidup kita, bicara tentang buah roh selalu punya 9 ekspresi di dalamnya. Jadi ini satu kesatuan. Ya, walaupun ada bagian yang kita harus lebih tingkatkan dan kita bangun ekspresi di dalamnya, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang akan hal itu. Sebab itu, kalau kita mau mengenali panggilan Tuhan, selain calling, competence, kita harus membangun hidup kita dalam panggilan Tuhan dengan kaki yang ketiga yang disebut dengan buah roh. Inilah gambaran karakter dalam hidup kita. Coba kita renungkan bagaimana karakter kasih, karakter sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ya, kelihatannya saya pribadi, waduh, karakter apa yang saya mesti tingkatkan? Penguasaan diri, saya perlu belajar lebih. Sabar, ya ini mirip-mirip, tapi maksudnya ini gambaran ya yang ada. Perlu belajar juga. Terus apalagi? Belajar tentang misalnya sukacita, ya mengerjakan apapun itu selalu dengan sukacita. Itu gambaran karakter kita. Saudara, tentunya ada pembahasan karakter dari sisi lain, namun saya ingin menekankan yang paling sederhana, ya lihat karakter dari sisi 9 ekspresi dari buah roh yang ada. Ya, oke, itu yang ketiga. Yang keempat, ya, yaitu community atau komunitas. Jadi ternyata, nah ini yang kalau saudara sering sudah dengar, ya tubuh Kristus yang ada di tempat ini, kita sudah sering dengar calling, kita sudah dengar competence, kita sudah dengar tentang karakter, tetapi ternyata ada yang keempat yang tidak kalah pentingnya. Kita harus punya teman-teman sejati yang selalu berjalan bersama kita. Inilah komunitas sepakat kita. Inilah orang-orang yang bersama-sama dengan kita dalam perjalanan sejak kita dari sebagai orang yang baru menerima Yesus sampai kita nanti melayani Tuhan di akhir hidup kita. Tuhan pasti mengirimkan persahabatan teman-teman sejati dalam hidup kita. Maka saya sebut ya keteladanan hidup Yesus. Dia juga hidup bersama rasul-rasul. Bisa nggak Yesus datang ke dunia ini hidup sendirian aja? Bisa saja. Dia Tuhan. Ya, tapi sebagai pribadi manusia juga dia memberikan sebuah contoh bahwa dia juga bisa mengenapi panggilan Tuhan bersama-sama dengan murid-muridnya. Amin, saudara. Maka kita percaya nggak ada orang yang bisa ya mengenapi panggilan Tuhan kalau sendirian. Kita perlu bersama-sama. Lukas 10 ayat 1 dikatakan Tuhan menunjuk 70 murid. Ya, dan mereka mengutus mereka berdua-berdua. Ingat, jadi mengenapi panggilan Tuhan, melakukan misi ke setiap kota, tempat yang mau dikunjungi, harus dengan komunitas. Sebab itu, mulailah kita harus konsisten, memupuk, memulai, bertumbuh lewat persahabatan sejati.
Amin, saudara. Ya, persahabatan sejati begitu penting. Maka saya temukan ada 4 lingkaran hubungan, walaupun saya tidak tuliskan di sini. Ya, lingkaran yang paling dekat, kalau Yesus dikatakan apa? Dia punya Petrus, Yakobus, Yohanes. Itu komunitas fakat dia yang paling dekat. Amin. Ya, coba kita renungkan kehidupan kekristenan kita. Apakah termasuk saya juga? Saya punya sahabat sejati nggak ya? Saya punya orang-orang, dan menurut dari apa yang Yesus gambarkan sepanjang dia hidup, cuma 3 orang yang dia bawa dalam momen-momen khusus. Benarkah? Ya, momen apa saja? Ya, di dalam Alkitab dicatat waktu Yesus dimuliakan di atas gunung, waktu dia bertemu dengan Musa dan Elia. Dia hanya membawa 3 murid, ya, Petrus, Yakobus, Yohanes. Kemudian di Taman Getsemani, lagi dia berjuang untuk mengenapi kehendak Tuhan. Dia berkata, Tuhan lalukan cawan ini daripadaku. Tetapi dia berkata, jadilah kehendakmu. Walaupun 3 muridnya tidur, ya, tapi dia tahu bahwa murid-muridnya bersama dengan dia dalam perjuangan penderitaan sebelum naik ke kayu salib. Maka ini namanya sahabat. Saya percaya sahabat itu ya tidak lebih dari 3 orang, seperti yang Yesus gambarkan. Lalu selain sahabat, kita punya apa lagi? Saya sebut lingkar kedua, teman dekat. Teman dekat menurut dari yang Yesus lakukan 12 orang. Ya, siapa teman dekat kita? 12 orang. Kemudian ada lagi lingkar ketiga. Namanya apa? Teman. Ya, bukan teman dekat, teman. Ya, itu mungkin 70 orang. Kemudian ada rekan-rekan, lingkaran keempat, 120 orang. Terus yang ada di phone book kita 3.000 orang mungkin. Ya, kalau kita lihat urutan-urutan kan. Ya, ada 3, ada 12, ya, kemudian ada lagi 70, ya, kalau kita lihat urutan-urutan ya, sampai di Kisah Rasul 3.000 orang ya yang bertobat. Rapi loh. Gereja mula-mula juga ada pendataan loh. Ya, 3.000 orang yang bertobat. Berarti kan ada catatannya ya. Nah, saudara, jadi saya percaya kita perlu mengenapi panggilan Tuhan melalui komunitas. Ya. Dan yang terakhir, C yang kelima, Christ-centered value. Jadi penting sekali di dalam mengenapi panggilan Tuhan, kita harus punya yang disebut dengan apa, saudara? Nilai-nilai Kristus. Nah, nilai-nilai Kristus, kalau kita perhatikan di sini, adalah kita berfokus kepada Kristus. Karena Filipi 2 ayat 1 sampai 3 dikatakan, kita bisa memperoleh nilai Kristus dari mana? Dari waktu kita membaca firman Tuhan dan melalui komunitas kita bersama. Kenapa kita tahu? Karena lewat firman Tuhan, kita baca Filipi 2 kan, ini firman Tuhan, Alkitab. Tapi disebutkan dalam ayat ini, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, ada belas kasihan, sempurnakanlah sukacita itu dengan sehati, sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia, dan hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ayat berikut, ayat 4. Jangan tiap-tiap orang memperhatikan kepentingannya sendiri. Ya, ayat yang keempat, silakan. Tetapi kepentingan orang lain juga. Ya, ada kepentingan orang lain juga. Hendaklah. Nah, ini yang kalimat penting. Yuk kita baca. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama loh ya, bukan sendiri, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saya menafsirkan ayat ini bicara tentang nilai-nilai Kristus ada di dalam pikiran dan perasaannya Kristus. Dan disebutkan, walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, sama seperti apa, saudara, dengan manusia. Jadi kesimpulannya dari ayat yang kita baca, kita harus perhatikan 2 nilai yang kita harus bangun. Nilai yang berpusatkan pada Kristus, itu yang paling utama, dan belajar mengutamakan orang lain. Ya, mengutamakan orang lain. Nah, jadi gimana caranya kita membangun nilai-nilai Kristus? Dan bagaimana caranya kita juga dibangun hidup kita dengan nilai Kristus? Kita perlu pemurid
atau teman-teman komunitas pakat kita, ya, pembina yang terus menemani dan menuntun kita supaya bertumbuh serupa Kristus. Ya, terus ini sama seperti juga orang tua yang mengasuh kita dari kecil yang selalu mengajar kita akan kebenaran firman Tuhan. Jadi kita perlu orang lain untuk membawa nilai-nilai dalam kehidupan yang kita bangun. Khususnya tentunya dalam nilai-nilai Kristus kita perlu yang tadi sudah disebut community, komunitas. Oke, coba kita lihat. Mengapa 5C sangat penting? Ya, coba kita perhatikan kalimat ini. Jika kita hanya memiliki kompetensi tanpa panggilan, karakter, komunitas, dan nilai Kristus, kita hanya menjadi ahli tanpa nilai-nilai dan hubungan. Jika kita hanya memiliki karakter tanpa panggilan, kompetensi, komunitas, dan nilai Kristus, kita akan menjadi seorang yang hanya memberikan nasihat moral saja. Jika kita memiliki panggilan kompetensi tanpa karakter, komunitas, dan nilai Kristus, kita hanya akan menjadi orang berprestasi tapi destruktif. Ya, jadi cuma hebat, ya, cuma apa? Dia ibaratnya cuma tahu tujuannya dan punya kompetensi, tapi dia nggak tahu nilai-nilai, nggak punya karakter, nggak punya komunitas. Yang berikut, jika kita memiliki komunitas tanpa panggilan, kompetensi, karakter, dan nilai Kristus, kita hanya menjadi seorang yang mampu bersosialisasi. Bagus aja bangun hubungan, tapi nggak punya dampak sama sekali. Ya, nah ini. Ada banyak orang-orang di dunia ini punya banyak teman, punya banyak orang, dan dia bisa bersosialisasi, tapi nggak punya dampak. Karena dia hanya fokus kepada diri sendiri. Dan jika kita memiliki karakter dan panggilan, tanpa kompetensi, komunitas, dan nilai Kristus, kita hanya menjadi aktivis rohani, tetapi minim dalam memberikan kontribusi dan pengaruh. Kenapa? Ya, karena kita nggak punya kompetensi, nggak punya komunitas, nggak punya nilai Kristus. Jika kita memiliki nilai Kristus, panggilan, kompetensi, dan karakter, tapi nggak punya komunitas, kita hanya akan menjadi one-man show yang tidak memiliki siapapun untuk berbagi keberhasilan atau kegagalan. Mari hari ini saya mau ajak kita lihat apa rencana pertumbuhan dalam kita menggenapi panggilan Tuhan. Yang pertama, Christ-centered. Fokus kepada Kristus. Saat berada di rumah, di salah satu contoh, ya, ini sudah diberikan juga gambaran sebelumnya, matikan semua peralatan elektronik pada jam tertentu. Luangkan minimal 1 jam membangun hubungan dengan Tuhan, berdiam diri, berdoa. Ini bagian yang nanti khususnya apalagi kita mau masuki tahun 2022. Ya, temukan apa yang kita alami ketika kita bersatu dan membagikan kepada komunitas yang ada di sekitar kita. Ya, jadi ini yang kita bangun, fokus kepada Kristus. Kedua, community, mempererat hubungan ya dengan sesama dan jangan lupa keluarga. Ya, banyak orang kepada sesama tapi lupa sama keluarga. Ya, kita bersyukur ya kepada tubuh Kristus di tempat ini. Saya juga mendengar ada kesaksian bagaimana ya pasangannya dibantu, keluarganya ditolong. Ya, ada tindakan yang mungkin mereka lakukan bisa dalam bentuk seminggu sekali ajak anak keluarga kita melakukan kegiatan yang mereka sukai ya. Selain tentunya kita mengajak mereka juga berkorandeo ya di dalam komitmen kita. Ya, lakukan segala sesuatu ya dengan prinsip saling ya. Jadi ingat, saling. Komunitas itu kata kuncinya harus ada saling. Yang ketiga, karakter. Biarkan Tuhan terlihat dari diri kita. Ekspresikan 2 roh, 9 ekspresi tersebut. Kompetensi. Mengembangkan, ambil waktu, pelajari hal-hal yang meningkatkan kemampuan kita. Ya, belajar apa? Contoh, lewat masa pandemi, apa yang kita alami? Belajar ternyata lewat Zoom. Ya, sudah ahli. Ya, saya lihat, perhatikan, wah, ada orang yang sudah canggih sekali. Ya, saya salut dengan salah satu rekan kita, ya, yang memulai menginisiasi salah satu dari Mesbah Koramdio. Ya, waduh, keahliannya. Ya, saya beberapa kali bicara, ngobrol. Ya, waduh, kompetensinya makin hebat. Ya, mengatur di dalam Mesbah Koramdio, mengatur pribadi-pribadi yang ada. Ya, itu kompetensinya semakin berkembang. Dan calling, mempertajam fokus kita. Ingat kembali hal-hal apa yang membuat kita tetap kuat dan bertahan sampai saat ini dalam menggenapi panggilan Tuhan. Dan bergabung di dalam komunitas kepemimpinan. Kenapa? Karena kita perlu ya
Kalau kita mau mendapatkan panggilan yang benar-benar kuat dalam hidup kita, semakin tajam, kita mesti gabung berkomunitas dengan orang-orang yang juga tajam di dalam panggilan Tuhan dalam hidup mereka. Kenapa, saudara? Kebiasaan yang baik dirusak pergaulan yang buruk. Tetapi kalau kita memiliki komunitas yang tepat, akan membawa perubahan yang sangat signifikan dalam hidup kita. Saya mau tutup dengan kesaksian hidup saya sendiri, dan saya percaya setiap kita terus bisa belajar, ya, saya juga terus masih belajar. Saudara, saya lahir baru, menerima Yesus sudah puluhan tahun yang lalu, ya, dan saya belajar di awal-awal saya lahir baru, saya ada di komunitas. Siapa yang membimbing saya? Ada pembina, ada pemurid pada waktu itu, ada pemimpin komunitas, ada teman-teman yang mendampingi saya. Dan saya bersyukur, saya dilatih ya begitu rupa, ya. Saya belajar apa? Belajar taat dengan apa yang diminta. Salah satu oleh pemimpin di atas saya. Ya, saya masih ingat dulu saya diminta untuk mencetak warta gereja. Nggak punya keahlian sama sekali. Bikin apa waktu itu saya masih ingat di Pangeran Jakarta, Rahayu Offset ya, waktu itu bikin apa stensil ya. Jadi karena masih pakai mesin toko yang kecil, hitam putih. Jadi warta gereja pada waktu itu puluhan tahun yang lalu itu setiap Sabtu Sabtu malam, Sabtu sore saya mencetak tuh ya. Maksudnya ya pakai mesin itu. Ya menuliskan lain sebagainya. Dan saya bersyukur ternyata lewat kesetiaan dalam hal itu yang terjadi adalah apa? Ya, ternyata beberapa tahun kemudian akhirnya saya mulai melayani memimpin di Metanoia. Ya, jadi ternyata tidak ada yang sia-sia. Setia dengan perkara kecil, Tuhan mempercayakan perkara yang besar. Dan Metanoia pada waktu itu menghantar saya ke berbagai negara. Salah satu yang paling sering saya kunjungi ke Amerika, karena untuk dealing, bertemu dengan penerbit-penerbit Kristen yang besar yang ada di seluruh dunia. Saudara, saya bersyukur. Belajar setia. Kemudian, belajar setia dalam hal apa lagi? Setia dengan komunitas sel. Saya belajar memimpin komsel. Dan dari komsel, selama 5-6 tahun memimpin. Ya, tentunya saya tidak sendirian, ada rekan-rekan yang bersama saya. Kemudian Tuhan mulai mempercayakan pelayanan mahasiswa pada waktu itu. Ya, dalam pelayanan mahasiswa, ya saya tentunya juga ingat tidak sendirian juga, dan akhirnya kita bisa memulai sampai puluhan kampus dan kita masuk ke dalamnya. Dan sesudah itu Tuhan mulai mempercayakan lagi perintisan di berbagai lokasi. Ya, saya waktu itu terdorong bersama dengan beberapa teman-teman untuk memulai ya belajar di dalam setia dengan komunitas. Nah, ini kuncinya, saudara. Orang yang setia dengan komunitas, percaya loh, satu hari Tuhan akan percayakan lebih besar lagi. Ya, dari mahasiswa, ya kemudian sampai perintisan jemaat ribuan orang, ya kemudian bermultiplikasi, ya sampai hari ini ya masih terus berproses dan belajar. Dan salah satu bagian yang tidak kalah pentingnya, saya menemukan yang membuat saya bisa stagnan dalam panggilan Tuhan. Ya, maksudnya tetap berjalan dalam panggilan Tuhan, tapi menjadi melambat adalah karena saya belum cukup siap di dalam dibentuk karakter. Ya, karakter apa waktu itu? Ya, saya mengakui ada karakter kesombongan, merasa diri hebat, ya, mampu merintis, mampu melakukan apa. Tuhan bentuk proses. Jadi saya sebut hidup saya punya life cycle. Ya, saya sebut hidup dengan life pattern. Ada patron hidup ini, ya. 10 tahun pertama, ya kan, wah apa yang dilakukan ya di komunitas, ya di pelayanan ya awal-awal 10 tahun pertama, ya Tuhan menyertai dan dengan buah-buah yang luar biasa. Dan 10 tahun kedua perintisan jemaat terjadi. Jadi saya 20 tahun mengalami masa-masa di mana apa aja yang dibuat berhasil. Ya, dan on track, sepertinya on track dalam Tuhan. Tapi 10 tahun yang ketiga, waduh, nah ini ya kelas berat. Tidak mudah. Ya, sejak lahir baru sampai sekarang saya sudah hampir 34 tahun. Ya, 10 tahun waduh dibentuk, diproses. Banyak kegagalan, banyak persoalan, ya. Tapi saya percaya, saya bersyukur karena saya tahu bahwa fokus kita adalah nilai-nilai Kristus. Saudara, apa sih yang kita bangun? Kita bukan sedang membangun pelayanan buat diri kita, tapi kita sedang membangun Kristus yang adalah pusat dalam hidup kita. Maka hari ini saya percaya, saya bersyukur, biar kiranya semua kita
sungguh-sungguh kita setia menggenapi panggilan Tuhan dan berfokus kepada Kristus, dan Kristus yang akan memimpin kita dalam panggilan hidup kita. Mari hari ini saya mau ajak kita berdoa sebentar. Bapa di surga, kami bersyukur, terima kasih untuk sharing pagi ini, untuk Mezbah Koramdio, yang kami berdoa, kami percaya agar kami bisa menemukan panggilan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kami rindu agar calling, competence, karakter tidak bisa terjadi tanpa komunitas dan tanpa Christ-centered value, nilai-nilai dari Kristus. Ajari kami seperti Rasul Paulus dalam Kolose 1, bagaimana dia menjadi pelayan jemaat dengan tugas yang sudah Tuhan percayakan, memberitakan Kristus dan mengusahakan yang terbaik. Terima kasih, kami mau belajar sebelum menutup 2021, kami rindu Tuhan, supaya sungguh kami bisa setia dengan perkara kecil, melakukan bagian kami, introspeksi dalam diri kami masing-masing, dan kami pasti bisa mengenapi panggilan Tuhan sampai akhir hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semua kita yang percaya, sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati, saya kembalikan. Ya, terima kasih Pak Seno ya, luar biasa sharing firman pagi ini. Bekal buat setiap kita ya tentunya untuk kita menyambut awal tahun baru ya 2022. Ya, pertama kali buat Bapak Ibu yang mau stay di PR silahkan, ataupun juga yang mau tetap di main room. Kita bersyukur ya ada penatua kita, luar biasa ya. Bisa kita untuk tanya jawab, silahkan Bapak Ibu yang mau tanya jawab. Mumpung ada narasumbernya, dipersilahkan kalau ada pertanyaan. Nah, Pak Seno, saya ada sedikit pertanyaan, Pak Seno. Tadi ada statement bahwa intinya bahwa panggilan itu membutuhkan proses dan waktu ya. Jadi untuk kita menemukannya. Nah, yang jadi pertanyaannya itu adalah memang untuk saya bisa menemukan panggilan itu tentu kan semuanya harus berpusat pada Kristus ya, tadi berdasarkan dari gambar tadi ya, lingkaran itu ya. Nah, seringkali saya pribadi lah ya, seringkali menemukan panggilan Kristus itu bisa salah nggak Pak Seno? Kalau masuknya dalam arti kalau saya kan di dunia marketplace ya, Pak Seno. Maksudnya saya di dalam bisnis. Saya kerja karyawan gitu. Dalam arti menemukan panggilannya itu, apakah ada kemungkinan salah dalam arti fokusnya adalah untuk diri sendiri, tetapi kemasannya sepertinya rohani begitu, Pak Seno. Oke, thank you banget buat pertanyaannya. Sebenarnya malah ini harus dibalik malah. Terkadang ada orang melayani di gereja, tapi sebenarnya dia belum tentu sedang melayani Yesus. Tapi justru dia sedang melayani dirinya sendiri. Ini yang penting. Ya, saya sering kali sebutkan, sebenarnya kalau di dalam dunia marketplace, itu jauh lebih, ya memang tantangannya ada. Ya, maksudnya tantangan kan, karena misalnya kalau Pak William kan kerja, ya. Tapi kan kalau ada juga yang mungkin sebagai business owner, ya. Nah, tantangannya memang bagaimana menjadikan bisnisnya itu adalah milik Yesus kan, bahwa kita sebenarnya cuma pengelola. Ini kalau saya bicara business owner ya. Jadi sebenarnya bisnis harusnya sebagai apa? Kepercayaan dari Tuhan, titipan dari Tuhan. Ya, nah pelayanan juga sebenarnya adalah titipan dan apa dari Tuhan. Pelayanan juga begitu, ya kan? Jadi sebenarnya sama saja kok dalam dunia marketplace dan termasuk dunia gereja sama saja. Ada orang melayani, saya malah lebih mau menyampaikan begini, dalam dunia
marketplace itu jauh lebih jelas. Lebih jelasnya apa? Ya orang kalau namanya berbisnis, ya kan, ujungnya apa? Untuk penghasilan kan yang ada. Itu lebih jelas, ya. Tinggal bagaimana dia merefleksikan diri dia, apakah dia terus mau berfokus mencintai uang, mencintai karirnya, ya. Tapi sebenarnya juga dalam dunia gereja sama, ya. Ada orang kelihatannya melayani di gereja, tapi yang dia cintai adalah karir pelayanan dia di gereja. Ya, keberartian hidup dia itu ada di dalam posisi dan kepentingan yang dalam gereja. Jadi Pak William, menurut saya sama saja. Malah tantangan dalam dunia gereja itu lebih, ya tanda kutip, lebih challenging. Kelihatannya rohani bungkusannya, tapi dalamnya belum tentu. Ya, ada ego pribadi di dalamnya. Ya, tapi sebenarnya ya sama saja. Dalam dunia kerja, ya kita semua juga tentunya tahu ya, yang kita utamakan yang menjadi nilai-nilai kita apakah Kristus ataukah uang. Kalau di dalam gereja bisa saja yang menjadi nilai yang kita punyai bukan nilai Kristus, tapi nilainya adalah yang disebut dengan karir pelayanan atau apa yang dianggap sebagai posisi dalam kepemimpinan. Ya, makanya saya seringkali bilang begini, kalau dalam dunia kerja berhenti, ya sudah sederhana kan, berhenti aja begitu. Ya toh, maksudnya ya sudah, kalau nggak perform, nggak perform ya di PHK misalnya kan begitu. Ya kan? Kalau dalam dunia gereja gimana? Kan sulit ya. Ya kan? Kalau kurang perform kan nggak mungkin di PHK, semua malah berkorban kasih uang ya. Ya, makanya saya sering kali temukan konflik terbesar malah bukan di dunia kerja, di gereja. Ya, kenapa? Karena semua orang berkorban ya. Ya kan, mau praktek nilai-nilai Kristus ya, selain di dunia kerja paling bagus berlatih banyak di dalam dunia gereja ya, gitu sih Pak William. Jadi menurut saya sama saja sih, tidak ada perbedaan antara marketplace dan gereja, dan tidak ada yang bilang rohani dan tidak rohani. Marketplace juga rohani. Makanya tadi dibilang kan business as mission. Bisnis itu sebagai misi, sebagai alat. Ya, jadi ingat, bisnis itu bukan tujuan gitu ya, tapi harus sebagai misinya, alatnya untuk mencapai ya yang disebut dengan misinya Tuhan. Nah, sama seperti juga dalam pelayanan. Pelayanan itu bukan misi kita. Maksudnya bukan tujuannya. Pelayanan itu hanya bentuk ya, cara di mana kita bisa mencapai misinya Tuhan. Ya. Oke, kemudian ada question lagi. Cukup ya Pak ya? Maksudnya paling tidak itu gambarannya. Terus kalau bicara tentang upgrade tentang skill, nah ini yang saya seringkali concern sebenarnya. Ya, bicara tentang skill memang terkadang, nah ini yang dibilang, Tuhan melihat hati, manusia melihat penampilan. Makanya kita nggak perlu lihat penampilan, yang penting lihat hati. Emang benar sih. Tapi masalahnya manusia masih melihat penampilan. Ya, kalau Tuhan yang lihat, memang Tuhan lihat hati doang gitu. Tapi kan kita semua belum Tuhan. Dunia ini kan semua belum Tuhan ya. Jadi mereka melihat penampilan. Penampilan itu bicara apa? Skill, ya, kompetensi, ya salah satu kalau saya anggap lah ya. Jadi maksudnya kita tetap perlu ya. Karena Alkitab juga berkata kepada kita, hendaklah kita mengembalakan, ada dua hal, Mazmur 78 ayat 72 tadi kan. Mengembalakan dengan ketulusan hati, bicara karakter, bicara hati, tetapi dengan kecakapan tangan. Nah, kecakapan tangan itu kan bicara tentang skill ya. Nah, ukurannya seberapa jauh sih seseorang dianggap skill? Menurut saya, setialah sama perkara kecil. Kunci kalau kita mau menjadi orang yang ahli ya, setia aja udah. Lihat orang-orang di luar negeri. Kenapa mereka jadi orang-orang yang istilahnya menerima penghargaan, mereka benar-benar berhasil? Karena fokus dan setia sama yang memang itu yang dikerjakan, bukan lompat sana lompat sini. Coba deh setia sama mesbah Korambil, setia aja, setia terus kembangin. Nanti Tuhan kasih ilham tuh pasti. Keterampilan apa lagi sih? Cara-cara apa lagi sih? Kreativitas apa lagi sih yang bisa dimulai? Ya, saya kemarin melayani di Natal di yang Pak Theo ya, Theo Simulyadi, yang Natal lansia tuh. Wah, seru juga tuh. Ternyata lansia-lansia tidak kalah hebat loh.
kreatif sekali. Mereka bikin Natal kemarin bentuk drama di Zoom loh. Coba, itu kan butuh keahlian itu. Ya kan? Butuh keahlian untuk membuatnya gitu. Dan ternyata bagus, saya juga cukup menikmati ya suasana seperti itu. Nah, kembali kita perlu sih kompetensi dalam hal apapun. Kerja ya kita perlu punya kompetensi ya. Berkhotbah juga harus belajar kan. Contohnya saya sekarang kalau menyampaikan firman, kita belajar kan sama Bapak kita, Pak Edi. Ya, belajar apa? Baca ayat tuh ada konteksnya. Ya, bukan sembarangan main ambil-ambil ayat gitu. Ya kan? Belajar di dalamnya. Nah, itu kan kompetensi. Kita perlu belajar gitu, ya. Kira-kira gitu sih Pak Hadi dari sisi kalau bicara kompetensi. Ya, terima kasih ya Pak Seno, begitu jelas ya. Apakah ada lagi Bapak Ibu yang mau tanya? Kasih karunia loh ini mengundang Pak Seno. Ya, saya mau meneguhkan aja Kak William sama Kak Seno nih. Jadi selama ini ya saya secara pribadi lah ya ngalamin yang namanya letih, lelah, lesu, lemas, dan letoy. Ternyata jawabannya ya pakai 5C ya Kak Seno ya. Biar kita tetap menemukan kekuatan lah ya. Kalau tadi saya baca juga saya renungin, saya juga catat. Ternyata memang calling, kompeten, karakter, community, dan Kristus yang menjadi pusat ya membuat ya bukan hanya saya ya, kayaknya teman-teman akan bergairah kembali ya. Karena saya bisa belajar dari teladannya Kak Seno juga, kemarin juga sempat bertanya kok tetap on fire ya gitu, kok tetap antusias ya, ternyata ya menemukan panggilan. Ya, saya percaya teman-teman hari ini ya ketika kita menemukan panggilan kayaknya terus bergairah deh ya, terus antusias. Itu aja sih peneguhan Kak Seno, thank you. Biar nggak kena penyakit 5L, pastikan terus renungkan 5C ya. Jadi harus didetox. Thank you Kak Seno. Thank you Pak Yongki. Jadi ini vitamin C dosis 5 kali lipat ya. 5C versus 5L atau 4L. Oke, thank you banget Pak Yongki. Selalu semangat. Ya, apakah ada lagi? Ini bekal kita loh Bapak Ibu Saudara untuk kita memasuki tahun 2022 ya Pak Seno ya. Memang menemukan panggilan hidup itu tidak mudah sih. Bisa jadi kalau pusatnya bukan Kristus kita bisa salah ya Pak Seno ya. Ya. Jadi Pak, kalau saya lihat ya, panggilan hidup itu Tuhan itu luar biasa. Mendesain kita itu, coba perhatiin deh. Pokoknya intinya panggilan hidup itu, kita harus lihat perjalanan hidup kita itu dari kecil sampai hari ini. Itu kita lihat ciri-cirinya. Apa ya, bentuk-bentuknya seperti apa. Nah, kita bisa menemukan ada rahasia-rahasia panggilan hidup yang Tuhan berikan sepanjang kita hidup. Nah, tapi perlu juga terkadang orang lain yang membantu. Pasangan kita bilang, kamu perhatiin loh, kenapa kamu dulu dipercayakan buat yang tadi saya bilang kan warta gereja. Akhirnya Tuhan kasih ya ke dalam percetakan misalnya untuk publishing. Kemudian kenapa di Komsel? Tuhan percayakan perintisan jemaat. Terus ada lagi macam-macam saudara, ya termasuk juga mungkin kan kalau saya kan lebih kisahnya karena pelayanan ya. Tapi kalau dalam bisnis menurut saya juga begitu. Ya, coba perhatikan deh, Tuhan tuh kasihnya apa gitu. Nah, lakukan aja dengan setia. Nanti tahu-tahu Tuhan bisa tambahkan lagi yang lain gitu. Jadi, ya belajarlah setia dalam proses kehidupan ini melihat apa yang Tuhan mau berikan buat kita. Pasti kita temukan. Itu patron hidup yang Tuhan berikan ya untuk panggilan ke depan dalam diri kita. Baik, terima kasih Kak Seno ya. Sudah sangat jelas ya. Apakah masih ada Bapak Ibu? Kalau tidak ada, mungkin kita serahkan ke Pak Hadi ya. Silakan Pak Hadi. Ya, makasih Kak Seno. Saya dikuatkan dengan kesaksian pribadi Kak Seno ya. Setelah 20 tahun melayani di tahun dekade ketiga itu ya banyak ada kegagalan-kegagalan ya yang Tuhan izinkan terjadi. Hari ini saya hitung-hitung
25 tahun nih Kak, dari tahun 96 bertobat di IB, ya juga Tuhan izinkan ya kegagalan-kegagalan terjadi di dalam hidup saya, pelayanan saya, semua untuk memproses karakter. Ya, ya saya dikuatkan hari ini Kak dengan sharing Kak Seno tentang proses di dalam karakter ya. Tuhan izinkan kegagalan terjadi untuk membuat karakter kita ya semakin serupa Kristus. Terima kasih banyak Kak Seno buat sharingnya pagi hari ini. Kita mau berdoa ya bersama-sama buat Kak Seno ya. Bapak, kami mengucap syukur buat apa yang kami terima hari ini Tuhan dari anak-Mu Tuhan Kak Seno Tuhan. Kami berdoa, kami memberkati hidup pribadinya, keluarganya Tuhan, pelayanannya, semua apa yang dikerjakan Tuhan menjadi berhasil untuk kemuliaan buat nama Tuhan. Tuhan terus tambah-tambahkan pengurapan hikmat dan sukacita yang berlimpah-limpah Tuhan. Sehingga ketika mengerjakan Tuhan, menyelesaikan panggilan hidup Kak Seno Tuhan, semua Tuhan dipenuhi dengan sukacita, semua dipenuhi dengan damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapak buat pagi hari ini. Kami menyerahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang pimpin. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.